Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimal. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Allahumma inni azikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sob, saat ini saya pendampingan itu bantu warga yang yang kesulitan banget, yang sangat sulit, terutama orang yang punya hutang, ternyata pengusaha, ternyata suaminya meninggal gitu. Dan istrinya nggak biasa kerja dulu, kerja di satu instansi udah berhenti dulu, dan dia nggak bisa kerja segala macam-macam, kasihan sob, anaknya 3 segala macam-macam, dan kita harus bantu. Hutangnya besar sob, 3 miliaran gitu. Akhirnya apa kemarin? Perusahaannya bangkrut, pasti pegang istrinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sebuah supplier. Yang saya lakukan apa? Jadi ketika, nah ini gratis sob, berbayar doa terbaik, Al-Fatihah wassalatu Nabi. Jadi ada yang memang saya gratisin dalam tiap macam-macam saya tangani. Karena apa? Karena situasi lokasinya di Bali, ya saya tangani sendiri segala macam-macam. Kedua, memang saya lihat tingkat keparahannya gitu. Dia bisa recovery, jangan sampai dia kesulitan nanti. Kalau kita tidak bisa bantu mereka janda atau apapun segala macam-macam, setidaknya kita kan bantu menyelesaikan masalahnya gitu. Dan dia masih ada pendapatan dari apa yang bisa dilakukan itu. Ada beberapa hal. Pertama yang saya selesaikan adalah saya bantu adalah negosiasi dengan hutang dengan bank yang 3 miliar tadi gitu. Dan itu sedang berlangsung segala macam-macam. Terus yang kedua, setelah selesai itu saya cari piutangnya dia gitu. Ternyata orang ini punya piutang di luar gitu. Kemarin udah selesai juga, saya datangin orangnya, ternyata apa? Nah, itulah butuh pendampingan gitu. Jadi saya datangin orangnya, dan alhamdulillah orangnya masih baik segala macam, meskipun pembayarannya dia susah diharapkan. Hanya mampu dari hutang berapa ratus juta, 800 juta ya, hanya mampu tiap bulan 5 juta minimal katanya. Tapi kemarin saya minta, karena kondisi segala macam-macam, saya minta awalan ini bulan depan ini kasih 50 juta dulu gitu. Akhirnya dia setuju 55, mudah-mudahan ini selesai juga gitu. Ketika masalah ini selesai segala macam-macam, saya masuk proses yang ketiga. Perusahaannya bangkrut, tinggalkan hutang 300 juta gitu. Stoknya habis segala macam-macam. Nah, sekarang cara pembayarannya gimana gitu? Kalau dia jual aset dari aset liquid gitu, segala macam-macam untuk nutupin itu kan kasihan ini. Orang itu janda punya anak 3, kasihan gitu, yatim dia gitu. Karena kemarin suaminya ketika meninggal itu sahabat itu dekat dengan saya gitu. Dia nitipin, Mas Ridwan tolong bantu gitu keluarga saya, dan insya Allah saya akan bantu gitu. Mohon doanya sob ya. Dan sekarang ini saya proses menyelesaikan masalah hutang dagangnya gitu. Nah, di hutang dagang solusinya gimana? Tadinya dia punya hutang 300, cicil gimana bla 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 dengan uang cash segala macam bla bla bla. Mungkin dia jual aset yang liquid segala macam untuk nutupin, enggak. Nah, teknik saya enggak gitu. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya itu tadi kumpulkan dulu hutangnya dia berapa segala macam dengan suppliernya, karena dia dagang jualan distributor sob, segala macam. Nah, distributor itu yang proses kan ada cold room, ada macam-macam bla 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 gitu. Dan ada kalau distributor kan ada uang joinnya segala macam. Nah, itu saya minta pengurangan dulu gitu. Dari 300 mungkin kurang 270 segala macam, 70 juta tinggal 220, 230 gitu. Dari situ pun saya minta keringanan lagi ke dia, ke si supplier, karena orangnya sudah meninggal, masa tidak memberikan keringanan. Ketika dapat keringanan, anggaplah 50 juta lah gitu. Jadi hutangnya turun tinggal anggaplah 20 juta, tinggal 230 juta, tinggal 200 juta lah gitu. Nanti teknik yang ketiga adalah apa gitu. Jadi sebagian lagi yang stok atau piutangnya itu saya alihkan ke mereka gitu. Contoh ada piutang masih berapa? 20 juta, 30 juta, suruh dia nagihin. Teknik lainnya apa? Jualin asetnya, dia kan punya quorum. Sedangkan si distributor pun agen tunggal kan butuh quorum juga segala macam. Nilai quorum kan tinggi sob. Satu quorum mungkin 100 jutaan, dia punya 2 quorum gitu. 100 juta sama 75 juta gitu. 175. Saya jadiin suruh saya bebankan ke si ininya, ke si agen tunggalnya, tolong dong jualin ini, kalau laku ini segala macam atau Anda yang ambil dulu. Nanti baru ini kurangi hutangnya gitu. Itu yang dilakukan gitu. Sehingga uang cash yang dia punya, dia masih punya uang cash lumayan gitu untuk bertahan hidup beberapa tahun, supaya uang cash itu tidak dihabis untuk hanya bayar hutang, biarkan untuk kehidupannya. Itu tekniknya yang saya lakukan. Jadi kalau Anda melakukan usaha Anda bangkrut segala macam, tidak semuanya kalau ada pihak ketiga yang bantu seperti saya pendampingan gini, saya bisa melihat dari sisi mana kita menyelesaikan gitu. Jangan sampai salah gitu. Tadinya hampir salah juga, Mas Ridwan saya mau bayar ini, tapi bilang, kamu kalau kayak gini, kamu kan nggak ada penghasilan lagi, terus kamu dapat dari mana gitu uangnya gitu. Kan bingung dia juga, iya kayak gitu segala macam. Jadi intinya apa? Dan dia jualin kurum, dia jadi barang busuk nanti kalau ini kan dipaksa si ininya
si agen tunggalnya gitu, supaya dia jualin kelurnya atau dia pakai kelurnya, sehingga apa, atau dipakai untuk distributor lain, distributornya dia di tempat lain gitu, sehingga apa, sehingga masih jalan, sama-sama jalan gitu. Toh situasinya, jadi kalau saya cenderung saya selamatkan adalah perut mereka dulu gitu, karena anak yatim kasihan gitu, butuh pendidikan, butuh makan, dan saya belum bisa bantu dia gitu, bantu secara finansial. Setidaknya kalau kita tidak bisa bantu secara finansial, kita bantu secara secara ini. Nah, bayangkan ya, saya sekarang mampu pun itu bukan karena kemampuan saya, karena Allah yang nolong gitu. Dan saya sekarang ingin jadi budaknya Allah gitu, untuk nolong mereka semua. Ada satu lagi, seorang janda, bukan janda ya, istri ditinggal suaminya gitu, suaminya dengan perempuan lain segala macam-macam, meninggalkan hutang 1,5 miliaran gitu. Jadi jaminan rukonya adalah ditempati oleh dia segala macam. Solusinya gimana? Ya udah, saya bantu solusi pelan-pelan. Jadi intinya apa? Selesaikan dulu masalah hukumnya dengan suaminya, jelas dulu gitu. Ketika udah jelas hukumnya segala macam-macam, karena percuma dia lunasi pun nanti ke depan, itu kan masih ada hak suami atas nama suaminya gitu. Sedangkan suaminya ngomong seperti itu hanya lisan toh gitu. Nggak bisa masalah hukum secara lisan gitu. Harus jelas gitu. Ketika legal standingnya jelas segala macam, baru kita putusin apa yang harus kita lakukan. Dan saya minta bantuan bank juga untuk bantu gitu, untuk bantu pengurangan dan yang lainnya. Nah sekarang ini teknik-teknik itu perlu pendampingan Nah jika memang butuh benar-benar, cuma saya tidak bisa mendampingi seluruh orang dengan ini, karena kan keterbatasan waktu. Jadi saya batasi tiap bulan cuma 2 atau 3 orang gitu. Termasuk telepon juga nggak bisa semua orang saya telepon saya jawab gitu. Kenapa? Banyak kadang orang cuma nanyakan nomor saya kan jadi ini ada di handphonenya Anda mungkin. Ketika mereka neror, saya juga diteror gitu. Makanya kadang-kadang yang saya angkat kadang DC yang saya telepon saya segala macam-macam, ya udah nggak apa-apa, saya sabari aja sekarang ini. Jadi sekarang ini itu seperti itu. Kenapa di SKD kita harus saling nolong? Karena gini loh, sekarang kita dapat baik pun itu bukan karena kemampuan kita gitu. Kita bisa makan bukan karena kemampuan kita, karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah gitu. Jadi intinya apa? Ketika Anda sekarang lebih mampu dari orang lain, bantulah orang lain gitu. Jadi kita jadi budak-budaknya Allah semua gitu, budak-budaknya Tuhan gitu. Ketika kita jadi budaknya Tuhan, insya Allah Tuhan tidak bakal memberikan kesulitan pada kita gitu, pasti akan nolong dengan jalan terbaik gitu. Jadi saya nolong pun itu kalau Anda ada masalah minta bantuan saya tidak sama sekali keberatan gitu. Tapi semampunya saya soalnya, kalau saya mampu memang rezekinya Anda dan saya bantu, ya udah itu berarti rezekinya Anda gitu. Kalau saya nggak mampu, saya mohon maaf dulu, karena tidak semua waktu gitu. Karena saya juga punya kewajiban, perusahaan dan yang lainnya, dan keluarga saya gitu. Jadi saya bantu seoptimal saya bisa gitu. Jadi itulah ininya. Dan sebenarnya ketika kita bantu orang pun, intinya ketika kita bantu orang ya sebenarnya kita bantu diri sendiri. Demikian ya, saya kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.